Ibu Arumi. Assalamualaikum Iya Pak, monggo Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Suara saya kedengar ya? Terdengar Dengar jelas ya Pak. suaranya? Jelas Bapak. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Anita Nur Hasanah yang selalu menginisiasi untuk kegiatan kita. Ini sudah berapa kali saya sudah lupa, ya. Saking banyaknya aktivitas yang dilakukan. Yang saya hormati juga Ibu Indah yang sudah berkenan untuk membantu teman-teman di Kalimantan Utara. Yang saya hormati sahabat rumah belajar, ada teman-teman yang senantiasa setia untuk bersama dengan kegiatan peningkatan kompetensi guru-guru. Juga yang saya banggakan, Bapak Ibu semuanya guru-guru, dan ini sahabat saya Mas Adi Sutito. Ini teman Loro-Lopo dulu waktu SPG. Kelihatannya Mas Adi ini selalu mengikuti. Terima kasih Mas Adi. Mudah-mudahan tetap menjadi guru yang menginspirasi sehingga anak-anak merasa senang dan bahagia. Bapak Ibu yang saya banggakan, mari kita sama-sama untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur. Hari ini kita dianugerahi kesehatan, kesempatan, keselamatan. Mudah-mudahan ya berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semuanya. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali hidup kita dalam naungan berkah dan rahmatnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan kalau ikut kegiatan ini, karena saya nggak akan pernah berhenti untuk selalu mengingatkan bahwa mandat tugas utama kita di dalam memberikan layanan pendidikan ini adalah membantu agar anak-anak peserta didik kita mendapatkan kesempatan terbaik untuk mengembangkan potensinya. Ini yang harus betul-betul Bapak Ibu pegang erat-erat, jangan sampai lepas ya. Karena apapun yang Bapak Ibu lakukan, kalau ini lepas esensialnya, maka hakikat dari proses pendidikan itu akan menjadi hampa atau tidak mengenai pada esensi rohnya. Kenapa? Karena begini, bahwa tugas utama kita ini membantu, ya, membantu. Bukan membebani. Membantu itu memudahkan, meringankan, menyenangkan, dan membahagiakan. Itu prinsip bantuan. Jadi kalau orang membantu kok membuat orang lain makin susah, itu bukan bantuan. Wong membantu kok malah jadi tambah repot, itu bukan bantuan ya. Jadi bantuan itu, prinsip yang dimaksud dengan bantuan itu memudahkan, meringankan, menyenangkan, membahagiakan, mendorong, mendukung gitu ya. Ini harus dipegang betul. Apakah yang kita lakukan, tindakan-tindakan untuk membantu peserta didik ini betul-betul menjadikan sebuah bantuan atau justru menjadi sebuah beban. Ini yang harus kita pegang betul, karena begini Bapak Ibu sekalian, terutama saya mengajak kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru harus menjadi bagian dari orang dewasa yang bahagia. Karena kalau Bapak Ibu tidak bahagia, tidak akan bisa membahagiakan, ya. Hanya akan membawa penderitaan bagi orang-orang yang menderita, itu sering mengajak orang juga menderita. Karena prinsip berbagi itu memiliki baru membagi. Kalau yang dimiliki penderitaan, yang dibagi ya penderitaan. Tapi kalau yang dimiliki kebahagiaan, dia akan berbagi kebahagiaan. Karena itu saya memohon kepada Bapak Ibu untuk bisa membahagiakan diri kita sendiri agar nanti kita bisa membahagiakan orang lain. Ini prinsip ya. Jadi di dalam konsep pendidikan saya mau mengingatkan kembali supaya nanti Bapak Ibu itu tidak merasa stres ya, tidak merasa tertekan, ini kok berubah-ubah terus gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan mengalami perubahan, banyak sekali perubahan. Oleh karena itu supaya kita tidak stres, saya mengajak supaya kita berubah lebih dulu sebelum perubahan itu merubah kita.
Jadi katakan gini ya, katakan dalam diri kita katakan kurikulum berubah bagi saya tidak masalah karena kurikulum tidak berubah pun saya berubah. Jadi saya berubah lebih dulu daripada kurikulum karena perubahan yang terjadi di dalam kehidupan saya itu terjadi hampir per minggu, per hari, per detik. Sementara kurikulum berubah selama 10 tahun atau 5 tahun. Jadi pasti lebih cepat perubahan saya daripada perubahan kurikulum. Gitu. Nah, ini akan menunjukkan bahwa kita itu memiliki sebuah rasa percaya diri gitu ya. Rasa percaya diri. Jadi katakan kalau ada perubahan kurikulum jangan kemudian reaksi kita keluar mengeluh. Tapi kita tersenyum lalu kemudian kita katakan, "Halah, kurikulum berubah tidak ada masalah bagi saya. Wong kurikulum nggak berubah saja saya berubah kok. Apalagi kurikulum berubah. Jadi perubahan saya itu jauh lebih cepat daripada perubahan kurikulum." Gitu ya. Karena yang kita harapkan bagi Bapak Ibu guru itu adalah Bapak Ibu guru yang selalu berubah. Ya. Tidak ada gunanya kurikulum berubah, tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah berubah, malah lebih berarti, lebih bermanfaat. Kurikulumnya tidak berubah tidak apa-apa, tapi Bapak Ibu berubah. Ya. Karena apa? Karena kita mengajak kepada anak-anak kita, membantu kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita lebih siap menghadapi perubahan. Dan perubahan itu adalah keniscayaan, sebuah kepastian. Ya, alangkah ironinya kalau anak-anak kita didik dengan pola-pola model lama, lalu dia gagap menghadapi perubahan. Misalnya, setiap kali ada perubahan dia terkejut, lalu kemudian gumunan, kagetan gitu ya. Nah, itu bahasa-bahasa seperti itu yang harus kita lakukan perubahan-perubahan. Jadi guru-guru harus tetap merasa dia confident, merasa percaya diri gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau ada perubahan kurikulum kita langsung tersenyum. Loh, kamu kok ada perubahan kita jadi repot kok kamu tersenyum? Wong kurikulum nggak berubah aja saya berubah kok, apalagi kurikulum berubah. Jadi perubahan itu lebih cepat yang saya lakukan daripada perubahan kurikulum. Ini namanya guru-guru masa depan. Jadi kita jangan menempatkan diri kita sebagai objek, tapi sebagai subjek. Ya, kita jangan menjadi sasaran tindakan oleh orang lain, tetapi kita menjadi subjek perubahan. Bahwa saya bertindak, saya bukan menjadi sasaran tindakan orang lain, tapi saya bertindak. Ya gitu. Ini yang harus kita miliki supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu guru ini benar-benar merasa nyaman bersama dengan anak-anak. Karena gini, prinsipnya ya, ini ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu perubahan cara pandang bahwa sebenarnya sekolah yang dulunya itu dianggap sebagai tugas, sekarang sekolah dianggap sebagai tempat yang menyenangkan. Jadi orientasinya, kalau dulu bayangannya anak sekolah itu selalu yang terfikirkan adalah tugas gitu. Nah, sekarang anak-anak harus merasa terfikirkan bahwa sekolah itu adalah tempat yang menyenangkan. Dia merasa bahagia, merasa senang, merasa gembira gitu. Nah, ini namanya perubahan paradigma. Lalu yang kedua, guru, kita harus ada perubahan. Guru itu dulu sebagai pelaksana kurikulum, sehingga kita menjadi objek, ya, menjadi sasaran kurikulum. Kita hanya melaksanakan apa yang ada di dalam muatan kurikulum. Seolah-olah jadi Bapak Ibu itu hanya menjadi objek pelaku, ya, menjadi objek pelaku sasaran tindakan dari sebuah kurikulum. Padahal sebenarnya hakikat di dalam sebuah kurikulum itu adalah guru, pemilik, dan pembuat kurikulum. Sehingga interaksi belajar yang dibangun oleh guru itulah sebenarnya kurikulum yang sebenarnya. Nah, kurikulum yang dibuat oleh pemerintah itu dianggap sebagai dokumen kurikulum. Ya, dokumen kurikulum itu nggak akan pernah hidup kalau tidak dihidupkan oleh guru-guru yang kreatif, guru-guru yang selalu berinspiratif gitu. Karena Bapak Ibu ini bukan sebuah robot yang hanya melaksanakan sesuatu secara prosedural, secara mekanikal, secara beraturan, begitu bukan. Kita ini manusia yang memperlakukan manusia secara manusia. Jadi Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mendidik anak-anak untuk menjadi manusia kalau kita bekerjanya seperti robot. Karena robot tidak akan pernah bisa menghasilkan manusia. Karena dia tidak
memperlakukan manusia secara manusiawi. Ini ya, ini yang harus nanti dipegang betul. Jadi maknanya bahwa guru sebagai pembuat dan pemilik kurikulum, bukan sebagai pelaksana atau pengguna kurikulum, gitu. Ini yang mau kita dorong. Nah, dari situ sebenarnya nanti kita akan menemukan guru-guru itu yang merasa bahagia betul. Ketika dia mengajar anak-anak, dia merasa memiliki otoritas penuh, ya, merasa otoritas penuh dan kemudian merasa punya harapan besar. Jadi guru-guru ini betul-betul yang dimaksud dengan merdeka belajar itu dimerdekakan dari belenggu-belenggu yang menyebabkan guru kehilangan, ya, kehilangan otoritasnya, kehilangan inspirasinya, kehilangan dorongan, passionnya, cintanya untuk membantu anak-anak. Karena guru kemudian harus melakukan suatu tindakan yang prosedural, melakukan tindakan yang mekanikal, yang seperti tindakan robot. Bahkan kemudian guru harus dibatasi, harus membuat RPP yang begini, yang begini, yang begini. Menurut saya itu justru menjadi beban bagi para guru, ya. Nah, tapi jangan lupa, ketika para guru itu diberikan kemerdekaan, diberi kebebasan, tidak berarti kemudian guru itu melakukan tindakan yang tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain gini, Anda bebas berbuat apa saja, tetapi jangan lupa Anda harus menyadari betul bahwa apa yang Anda lakukan itu dilakukan dengan kesadaran penuh. Ya, hal yang dilakukan dengan kesadaran itu selalu diikuti dengan tujuan. Sehingga guru itu bebas berbuat apa saja, tapi tanyakan, mengapa Anda berbuat begitu? Mengapa Anda melakukan itu? Kalau dia bisa melakukan reasoning dengan penjelasan yang lebih jelas, ketika saya berbuat seperti ini karena begini, tujuannya begini, itulah yang kita harapkan guru-guru masa depan. Tapi kalau guru itu misalnya ketika dia melakukan tindakan memukul meja, lalu wajahnya ditunjukkan wajah cemberut, ketika ditanya mengapa Anda melakukan hal itu, itu loh anak-anak itu membuat saya jengkel. Nah, itu tindakan yang namanya reaktif. Tindakan reaktif itu tindakan yang dilakukan dengan tanpa kesadaran, seolah-olah dia berbuat begitu itu karena orang lain melakukan itu, sehingga kemudian dia merasa tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Saya melakukan ini karena Anda begitu, gitu. Jadi seolah-olah bahwa saya tidak bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan karena Anda yang menyebabkan saya berbuat seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu harusnya nggak boleh, guru itu nggak boleh seperti itu, gitu loh. Nah, ya ini yang mau kita dorong, ya. Kita dorong Bapak Ibu